Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatal-gatal di kulit kita ya ini pasti sangat mengganggu sekali, apalagi kalau kita di luar rumah ya. Kemudian bajunya ya agak ketat-ketat dikit, yang mau nggaruk ini susah ya. Ya jadi kita kesusahan, nggak nyaman ya, menggeliat ya, seperti ya ada sesuatu yang kayak belum lepas ya. Nah, untuk yang sering mengalami gatal-gatal ya ada pantangan yang harus dihindari supaya gatal-gatalnya nggak makin memberat ataupun muncul. Penyebab gatal pada kulit ya ini bisa saja karena alergi, karena kulitnya kering, karena gigitan serangga, karena mungkin ada bakteri ya, kuman, ataupun karena paparan zat kimia ataupun ada masalah kesehatan tertentu. Nah, jadi bisa saja ya salah satunya yang menjadi penyebab kenapa teman-teman bisa gatal-gatal. Ada beberapa pantangan makanan dan kebiasaan ya untuk kulit yang sering mengalami gatal-gatal. Pantangan yang pertama itu terus menggaruk kulit gatal. Saat gatal muncul ya pasti rata-rata kita akan menggaruk. Karena ini memang respon otak kita ya memerintahkan tangan kita untuk menggaruk. Ya karena kebiasaan juga. Kadang kalau gatal sadar nggak sadar ini bisa saja ya akhirnya kita menggaruk. Karena kebiasaan ya tiba-tiba gatal kita refleks aja yang ikut garuk tangan, ikut garuk punggung, ikut garuk manapun bagian yang gatal. Nah, mungkin saat menggaruk ya teman-teman ini rasanya nyaman, tapi ini sementara sebenarnya. Nah, kemudian ini justru bikin gatalnya itu makin kuat. Ya apabila sering digaruk. Bahkan mungkin ya bisa pindah-pindah kadang posisinya. Kalau misalkan gatalnya ini lumayan kuat, ya biasanya kan garuknya nggak pelan-pelan lagi ya, makin semangat ya, makin penuh dengan emosi. Nah, semakin besar pula gesekan yang terjadi pada kulit ya antara kuku dan kulit. Akibatnya apa? Kulit yang gatal tadi malah bisa jadi lecet, jadi perih, ya jadi luka. Tangan kita ini kan kotor ya. Kalau seandainya teman-teman menggaruk ya. Nah, kuku ini kan bisa melukai tadi. Nah, kemudian kuman ya masuk lah di situ di tempat yang lecet, tempat yang luka, walaupun lukanya kecil, akhirnya bisa saja mengalami infeksi. Makanya jangan digaruk. Pantangan yang kedua itu produk susu. Nah, kandungan protein di dalam susu, ya misalkan ya karena whey-nya, karena kaseinnya ya. Nah, ini bisa menyebabkan reaksi alergi berupa gatal. Bahkan bisa bengkak ya kalau alergi susu ya. Seperti orang urtikaria seperti itu. Nah, teman-teman yang alergi juga ini bisa mengalami gangguan pencernaan kalau memang memiliki alergi susu. Nah, jadi ya hindari produk susu, yogurt, keju, es krim ya ataupun susu itu sendiri ya biar nggak makin parah. Kalau punya alergi susu ya perlu digarisbawahi kalau punya alergi susu. Pantangan yang ketiga itu telur. Nah, telur ini kan bagus ya, telur ayam, telur bebek ini kan sumber protein yang tinggi dan yang baik untuk kesehatan tubuh. Tetapi sebagian orang ini memiliki alergi terhadap telur, makanya perlu dihindari. Karena reaksi ini biasanya disebabkan oleh kandungan protein di dalam telur, ya misalkan ovalbumin, ya ovotransferin. Karena memang reaksi alergi ini umumnya disebabkan karena kandungan protein yang terdapat di dalam putih telur. Gimana caranya kita tahu dok kita alergi pada telur atau tidak? Nah, jadi teman-teman ya ketika habis mengkonsumsi telur, tiba-tiba muncul gatal ya, muncul reaksi alergi bisa bengkak. Ya, ini artinya teman-teman memiliki alergi. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi telur nggak ada reaksi gatal dan bengkak dan sebagainya, berarti nggak alergi. Nah, kalau untuk jelas dan detailnya, beneran atau enggak, memang harus dilakukan tes alergi. Nah, tetapi biayanya lumayan mahal. Makanya pakai cara sederhana adalah pakai sistem eliminasi seperti tadi. Reaksi alergi ada yang cepat, ada yang lambat, makanya kadang membingungkan. Nah, tetapi cara sederhana tadi, ya, sistem eliminasi tadi, ini bisa digunakan. Untuk pantangan yang keempat adalah pakaian yang ketat. Kalau teman-teman sering menggunakan baju ketat, celana ketat, apalagi sering mengalami gatal-gatal, sebaiknya diganti ya, dihindari menggunakan celana yang ketat, baju yang ketat, ya karena ini bisa bikin ruam kulit tadi ya bergesekan ya dengan pakaian. Apalagi pakaian tadi mudah berkeringat jadinya, ya panas, ya bikin gerah.
Nah, apalagi bahannya itu kasar tebal ya. Nah, ini akan makin banyak lah keringat. Akhirnya bikin tambah nggak nyaman gatalnya. Nah, teman-teman, misalkan habis olahraga, ya sebaiknya langsung keringkan dan ganti pakaian yang baru. Makanya supaya tidak memburuk gatalnya kondisi kulitnya, pakai pakaian yang longgar, baik baju, baik celana ya yang longgar, yang lembut, berbahan katun, supaya menyerap keringat, sirkulasi udara jadi lebih baik, ya lebih adem, nggak mudah berkeringat, menyerap keringat. Intinya seperti itu. Pantangan yang kelima itu tidur dengan hewan peliharaan. Nah, misalkan di rumah teman-teman ya ada kucing, ya ataupun ada hewan lainnya. Nah, jadi bulu hewan peliharaan ini bisa saja menyebabkan alergi. Akhirnya bisa menimbulkan gejala gatal pada kulit. Nah, apalagi ya teman-teman, hewannya tadi kebersihannya kurang terjaga. Ya, kemudian ya kalau seandainya terjaga, ya berarti bisa saja ya kuman yang dari hewan tadi pindah ke kita. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman sedang gatal-gatal ya, jadi jangan tidur lah ya dengan hewan peliharaan di ruang terpisah saja. Misalkan di kamar teman-teman tidur, hewannya mungkin di ruangan lain ya. Nah, kemudian kebersihan hewannya juga dijaga. Ya takutnya nanti ya itu tadi ya bisa menimbulkan gejala yang memberat. Pantangan yang keenam adalah kacang tanah. Nah, kalau teman-teman alergi kacang tanah, ya ini teman-teman sebaiknya menghindari ya, kalau alergi, karena memang kacang tanah bagi orang yang alergi ini bisa menimbulkan reaksi alergi, gatal-gatal, ya edema, bengkak dan sebagainya. Nah, kemudian bahkan yang parah itu bisa kesulitan bernapas ya, reaksi anafilaksis ya, jadi memang hati-hati. Dok, kalau saya alergi kacang tanah, tapi saya makannya sedikit gimana? Jangan ya. Kalau memang sudah punya alergi makanan tertentu, sebaiknya dihindari sama sekali. Pantangan yang ketujuh, kerang. Nah, teman-teman ya, makanan kerang ataupun seafood ya. Nah, ini sebaiknya dihindari kalau teman-teman punya alergi. Ya, alergi terhadap makanan tersebut. Misalkan alergi udang, alergi kerang, ataupun alergi seafood lainnya sebaiknya dihindari. Kalau nggak alergi ya nggak apa-apa ya, bebas saja ya. Tapi kalau alergi itu sebaiknya dihindari karena bisa memicu gatal-gatalnya makin berat. Kemudian ruam kulitnya nanti makin banyak. Ya bisa bentol-bentol kulitnya. Makanya perlu dihindari kalau alergi. Pantangan yang ke-8, gandum. Nah, teman-teman, gandum ini bisa memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal, gangguan pencernaan, kemudian masalah pernapasan. Nah, reaksi alergi ini bisa terjadi karena protein di dalam gandum ya, entah itu albumin, glutamin ya, gluten, kemudian gliadin ya. Jadi memang ada alergi terhadap gandum. Nah, makanya perlu menghindari mengkonsumsi gandum. Misalkan makanan roti, tepung, biskuit ataupun apapun yang terbuat dari gandum. Kalau teman-teman alergi terhadap gandum. Kalau enggak, ya aman, ya bebas. Pantangan yang ke-9, sabun tertentu. Nah, jadi teman-teman ya ada beberapa jenis sabun atau deterjen ini bisa menyebabkan iritasi, ya ruam, ya baik di tangan, ya di pergelangan tangan ataupun di bagian kulit teman-teman, ya karena paparan bahan kimia tadi. Nah, misalkan teman-teman ya mencuci pakai deterjen tertentu ataupun menggunakan sabun tertentu, ya bisa saja ya teman-teman akhirnya kulitnya iritasi, bisa gatal-gatal. Nah, makanya ketika teman-teman mencuci menggunakan deterjen, sebaiknya pakai sarung tangan supaya tidak terpapar langsung oleh deterjen. Banyak ya kasus orang yang menyuci pakai deterjen, pakai tangan telanjang, ya ini akhirnya gatal-gatal ya ataupun dermatitis kenanya. Kemudian kalau untuk sabun mandi gimana, Dok? Nah, jadi kalau sabun mandi, nah sebaiknya teman-teman ini pakai sabun yang hipoalergenik atau pakai sabun yang tidak pakai pewangi ya. Karena kalau seandainya bau pewangi terlalu kuat, ya itu bisa mengiritasi. Pantangan yang 10, berendam terlalu lama. Banyak orang yang berendam terlalu lama karena gini, saya berendam, Dok, biar kulit saya nggak gatal-gatal. Karena kalau berendam, gatalnya berkurang. Ya memang ya, kadang ada yang seperti itu. Tapi sementara, kalau teman-teman berendam terlalu lama, misalkan 20-30 ya menit, ya ini malah bikin kulit jadi kering.
Nah, kulit kering ini malah bikin ya iritasi, nanti sensitif kulitnya, makin gatal-gatal. Kalau berendam, baiknya itu maksimal di 15 menit saja. Poinnya, kebiasaan-kebiasaan ini harus dihindari karena memang pantangan saat gatal. Nah, untuk misalkan tadi makanan-makanan tadi, kalau memang teman-teman alergi terhadap makanan tertentu, sebaiknya dihindari ya. Karena tiap orang beda-beda alerginya. Ada yang cuma telur, ada yang kacang, ada yang udang, ada yang kerang. Jadi dihindari. Kalau teman-teman mau cek alergi ya, misalkan di lab ya itu bisa saja, cuman biayanya lumayan. Tapi kalau mau pakai yang sederhana, pakai sistem eliminasi. Misalkan ya teman-teman 1 minggu ini makan telur terus, ya teman-teman lihat selama makan telur tadi gatal-gatalnya muncul atau memberat atau enggak. Kalau seandainya enggak, berarti bukan telur penyebabnya. Tapi kalau seandainya muncul, berarti telur penyebabnya. Ya, ataupun diganti minggu berikutnya makanan yang lain. Kalau teman-teman nanti makannya selang-seling, misalkan hari ini telur, besok ayam, besok ini, bingung nanti ya, tiba-tiba muncul kira-kira yang mana. Karena alergi itu ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya perlu ya disamain dulu biar nggak bingung. Ribet dok, kalau nggak mau ribet ya memang sebaiknya tes alergi ya. Tetapi memang tes alergi ya ini akan lebih efektif ya, karena ini nanti dicek satu-satu mana yang alergi ya, muncul nanti daftar-daftarnya apa aja yang alergi. Ini malah memang lebih baik, tapi lumayan. Nah kemudian kalau teman-teman gatalnya muncul, teman-teman bisa konsumsi obat antihistamin CTM 3x1. Ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Tapi kalau sudah 3 hari menggunakan CTM ini, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter kalau nggak berkurang. Nah kemudian saat menggunakan CTM, pastikan tidak sedang berkendara ya, karena efeknya ngantuk. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.